Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Jessica Agatha Sugian dengan NIM 31S24005. Di sini saya akan mempresentasikan penoper saya dengan berjudul Flow of Trope Adjacent Immiscible Fluids. Yang pertama, kita akan masuk dulu ke pendahuluan. Di gambar tersebut terdapat aliran dua cairan yang tidak bercampur antara sepanjang pelat horizontal karena adanya pengaruh di bawah gradien tekanan. Sehingga dari pengertian tersebut, dari gambar tersebut kita dapat pengertiannya, yaitu kondisi ketika dua fluida yang tidak dapat bercampur, misalnya minyak dan air, mengalir bersebelahan dalam satu saluran dipisahkan oleh suatu bidang antar muka atau interface tanpa terjadi pencampuran secara molekuler. Contohnya yang ini bisa kita bilang ini contohnya air dan ini minyak, sehingga mereka tidak dapat digabungkan. Maksudnya sehingga mereka tidak dapat bercampur. Contoh fenomenanya yaitu yang pertama, terdapat dua campuran yang tidak dapat bercampur dimanfaatkan yang cairan mengalir ke arah Z melalui celah tipis horizontal dengan panjang L dan lebar W di bawah pengaruh gradien tekanan horizontal. Yang kedua, laju aliran fluida diatur sehingga setengah dari celah tipis tersebut terisi dengan fluida pertama atau fase yang lebih rapat dan setengah celah tipisnya yang lain terisi dengan fluida yang kedua atau fase yang kurang rapat. Yang ketiga, fluida mengalir cukup lambat sehingga terjadi ketidakstabilan yaitu antar muka planar. Yang keempat, jenis sistem pada zona tersebut adalah Cartesian dengan sumbu X, Y, dan Z. Nah, ini merupakan gambar kontrol volume. Gambar ini menunjukkan sebuah kontrol volume diferensial aliran dua fluida yang tidak bercampur. Contohnya ini air, yang ini minyak. Di antara kedua fluida ini terdapat interface yang menjadi pembatas mereka. Inilah merupakan interface-nya. Akibat perbedaan densitas dan viskositasnya. Kontrol volume ini dipilih sepanjang arah aliran X, dan ini X-nya, dengan ketebalan kecilnya delta X, dan ini delta X, dan tinggi B-nya pada arah Y. Sistem koordinat digunakan untuk untuk menganalisis perubahan kecepatan akibat gaya geser viskositasnya. Pada dinding berlaku keadaan non-slip. Di interface ini kecepatan dan tegangan gesernya harus kontinu. Kontrol volume ini digunakan untuk menerapkan neraca momentum guna memperoleh profil kecepatan arah. Sehingga pada gambar ini Z-nya sama dengan 0, Z-nya ini sama dengan L. Artinya ini panjang ini sepanjang L. Tapi ketika dari sini dia Z-nya sama dengan 0, ya ini Z-nya sama dengan L. Ini panjangnya ini untuk si minyak contohnya ini B, sedangkan untuk si air min B. Dan di sini terdapat tiga sudut yang tadi yang diasumsi ada sumbu Y, sumbu X, sumbu Z. Dan dia ininya W. Sehingga pada fenomena ini terdapat interface. Interface merujuk pada batas atau permukaan pemisah antara dua fluida. Hal ini terjadi karena fluida memiliki perbedaan viskositas dan densitas, sehingga kedua fluida ini tidak saling bercampur. Ini asumsinya. Dari gambar tersebut kita mendapatkan asumsi. Yang pertama, kartesiannya ada sumbu X dan Y dan Z. Ini dia. Terus Fx sama dengan Fy0 karena fluida mengalir searah dengan Z sehingga fluida tersebut bersifat unidireksional. Dia mengalir searah sumbu Z. Makanya Z sama dengan 0 dan Z sama dengan L. Dia keadaan steady state atau tune-up. Tidak dipengaruhi oleh gaya gravitasi, baru gaya yang bekerja adalah gaya tekanan dan merupakan aliran laminar. Ini merupakan profil distribusi flux momentumnya. Di sini juga terdapat interface untuk memisahkan kedua aliran tersebut.
Ini yang ini namanya kurang rapat dan ini yang rapat. Di sini ini merupakan sisi stres momentum distribusinya dan ini merupakan distribusi kecepatannya, velocity kecepatannya. Dan dia mengalir dari suku X dan Z. Ini fase yang pertama dan ini fase yang kedua. Dan ini merupakan uh, plaza zero sirsis stressnya. Sehingga dari sini kita akan mendapatkan dia XB sama dengan 1/alpha uh, alpha mu1/mu2 per mu1 tambah mu2. Gambar ini menunjukkan distribusi kecepatan dan tegangan geser untuk aliran laminar dua cairan yang tidak saling bercampur di antara dua pelak sejajar. Sehingga dari gambar tersebut kita dapat momentum balance-nya. Momentum balance-nya dengan rumus laju momentum N yang melintas sepanjang permukaan X dikurang laju momentum keluar yang melintas sepanjang permukaan tambah gaya yang bekerja sama dengan nol. Menerapkan persamaan di atas dalam ketebalan momentum memberikan WL dalam kurung tau XZ di mana X tambah delta X dikurang WL dalam kurung tau XZ di mana X sama dengan delta X W PL X dikurang delta X WP LX ditambah delta X. Laju perpindahan momentum konvektif adalah konstan. Perpindahan momen konstan di aliran masuk dan keluar. Terus kita mendapatkan neraca momentumnya. Yang pertama, laju momentum arah Z yang masuk melalui permukaan pada Z sama dengan 0. Baru laju momentum Z keluar melalui permukaan Z sama dengan L, yaitu W delta X flux Z di mana Z sama dengan L. Terus laju momentum Z masuk melalui permukaan di X dengan rumus LW flux XZ di mana X. Baru laju momentum Z keluar melalui permukaan di X ditambah delta X sama mendapatkan persamaannya LW flux XZ di mana X tambah delta X. Baru gaya gravitasi yang bekerja pada fluida di arah Z yaitu LW delta X dikali dengan P0 dikurang PL per L. Sehingga kita bisa mendapatkan persamaan distribusi kecepatannya, yaitu WL dikali T WL dikali tau XZ di mana X dikurang tau XZ di mana X ditambah delta X ditambah P0 dikurang PL per L W dikali dengan WL delta X sama dengan 0 dibagi dengan WL delta X. Sehingga dari hasil pembagiannya ini kita mendapatkan hasil tau XZ di mana X dikurang tau XZ di mana X ditambah delta X per delta X ditambah P0 dikurang PL per L sama dengan 0. Sehingga dari yang ini kita mendapat melimitkan si delta X-nya sama dengan 0. Sehingga hasil limitnya tau XZ di mana X dikurang tau XZ di mana X ditambah delta X per delta X ditambah P0 dikurang PL per L sama dengan 0. Sehingga hasil limitnya itu yaitu D tau XZ per DX ditambah P0 dikurang PL sama dengan L sama dengan 0. Sehingga hasilnya ini dapat kita integralkan kedua sisinya. Sehingga integral dari D atau XZ sama dengan integral dari P0 dikurang PL per L dx. Sehingga hasil dari integralnya itu yaitu tau XZ sama dengan P0 dikurang PL per L dikali X tambah C1. Ini merupakan fluida satunya. Sehingga dari fluida tersebut kita bisa membuat batasnya atau boundary conditionnya. Batas saat X sama dengan 0, maka tau XZ-nya sama dengan tau XZ2. Inilah merupakan persamaan kedua, yaitu fluida keduanya. Sehingga dari persamaan satu dan persamaan kedua kita dapat tau XZ1 sama dengan P0 dikurang PL per L dikali X ditambah C1. C1 Romawi 1. Terus tau XZ Romawi 2 sama dengan P0 dikurang PL per L X ditambah C1 Romawi 2.
Sehingga C1 Romawi 1 sama dengan C1 Romawi 2 sama dengan C1. Ini merupakan penurunan rumusnya. Ini juga merupakan tadi penurunan rumus. Sehingga melalui hukum viskositas Newtonnya kita dapat tau XZ Romawi 1 sama dengan min U Romawi 1 dVZ Romawi 1 per dx dan tau XZ2 Romawi 2 sama dengan nu tau Romawi 2 dVZ Romawi 1 per dx. Sehingga yang persamaan 1 dan 2 ini kita bisa substitusi. Sehingga min mu min mu 1 dvz Romawi 1 per dx sama dengan P0 dikurang PL per L X tambah C1 Romawi 1 dan mu min Romawi 2 dvz Romawi 2 per dx sama dengan P0 dikurang PL X ditambah C1 Romawi 2. Sehingga dari substitusinya ini kita mendapatkan dvz1 Romawi 1-nya sama dengan min P0 dikurang PL per L mu Romawi 1 dikali X ditambah P1 per mu Romawi 1 dx. Dan dvz Romawi 2-nya sama dengan min P0 dikurang PL per L mu Romawi 2x ditambah C1 per mu Romawi 2 dx. Sehingga dari hasil substitusi ini kita harus mengintegralkan mereka. Sehingga hasil integralnya itu VZ Romawi 1 sama dengan min P0 dikurang PL per L mu Romawi 1 dikali dengan setengah X kuadrat dikurang C1 per mu Romawi 1 ditambah C2 Romawi 1. Dan hasil integralnya yang VZ Romawi 2 sama dengan min P0 dikurang PL per L mu 2 setengah X kuadrat dikurang C1 per mu Romawi 2 ditambah C2 Romawi 2. Sehingga dari hasil integral ini kita ubah ke bentuk sederhana. Sehingga VZ satunya sama dengan VB Romawi satunya sama dengan min P0 dikurang PL per 2L mu 1 X kuadrat dikurang C1 per mu 1 Romawi 1 ditambah C2 mu 1. Dan VZ Romawi 2-nya sama dengan min P0 dikurang PL per 2 mu per 2 L mu Romawi 2 X kuadrat dikurang C1 per mu Romawi 2 ditambah C2 Romawi 2. Sehingga kondisi batas saat X sama dengan 0, tau Z Romawi 2 sama dengan tau Z Romawi 1, F1 sama dengan F2 Romawi 2. C1 Romawi 1 sama dengan C2 Romawi 2 sama dengan C2. Sehingga kondisi batas saat X sama dengan positif Y, dia mendapatkan hasilnya VZ Romawi 1 sama dengan 0. Baru kondisi batas saat X sama dengan B, kita mendapatkan hasilnya VZ Romawi 2 sama dengan 0. Maka dari itu, VZ 1 sama dengan VZ 2 sama dengan 0. Sehingga dengan kondisi batasnya tadi 0 sama dengan min P0 dikurang PL per 2 mu L per 2 mu Romawi 1 L dikali dengan B kuadrat tambah C1D per mu 1 tambah C2 Lida 1. Ini merupakan persamaan yang ketiga. Baru 0 sama dengan min P0 dikurang PL per 2 mu L Romawi 2 dikali B2 sama dengan AB per mu Romawi 2 tambah C2 Wida 2 ini merupakan persamaan yang keempat. Sehingga dari persamaan 1 ke persamaan 4 kita bisa mensubstitusikan mereka. Sehingga min P0 dikurang PL per 2 mu Romawi 1 L dikali dengan B2 ditambah C1 per mu 1 ditambah C2 dikurang kurung min P0 dikurang PL per 2 mu L dikali dengan B2 dikurang C1 per mu 1 ditambah C2 sama dengan 0. Dan satu lagi persamaan substitusinya min P0 dikurang PL per 2 mu L dikali dengan B2 ditambah C1 per mu ditambah C2 tambah P0 dikurang PL per 2 mu Romawi 2 dikali dengan B2 ditambah C1 per mu Romawi 2 ditambah C2 sama dengan 0. Sehingga hasil dari substitusinya ini kita mendapatkan hasil C2 sama dengan P0 dikurang PL
per 2 mu Romawi 2L B dikali dengan B2 ditambah C1 per mu L Romawi 2. Ini merupakan persamaan kelima. Sehingga eh, kita juga bisa mensusun persamaan 5 ke persamaan 3. Yang ini ke persamaan 3. Sehingga min P0 dikurang PL per 2 mu L dikali dengan B2 ditambah C1 B per mu Romawi 1 ditambah P0 dikurang PL per 2 mu Romawi 2L dikali dengan B2 ditambah C1 B per mu 2 per mu Romawi 2 sama dengan 0. Sehingga P0 dikurang PL per 2L dikali B2 dikali dengan 1 per mi Romawi 2 dikurang 1 per mi Romawi 1 ditambah B dikali dengan C1 dikali dengan 1 per mi Romawi 2 ditambah 1 per mi Romawi 1 sama dengan 0. Sehingga P0 dikurang PL per 2L dikali dengan B2 dikali dengan 1 per mi Romawi 2 dikurang 1 per mi Romawi 1 sama dengan B min B dikali dengan 1 per Romawi 2 ditambah 1 per Romawi 1 sama dengan 0. Sehingga kita mendapatkan C1-nya yaitu min P0 dikurang 2L dikali dengan B2 dikali dengan B pangkat 2 dikali dengan 1 per mu Romawi 2 dikurang 1 per mu Romawi 1 per B dikali dengan 1 per mu Romawi 2 dikurang 1 per mu Romawi 1. Sehingga C1-nya itu sama dengan min P0 dikurang PL per mu L dikali dengan B dikali dengan mu Romawi 1 dikurang dengan mu Romawi 2 per mu Romawi 1 ditambah mu Romawi 2. Dan sini kita mendapatkan persamaan keenamnya. Sehingga kita juga bisa mensubstitusi persamaan 5 ke persamaan 6. Ini persamaan 5-nya dan ini persamaan 6. Sehingga C2 Romawi 2 sama dengan P0 dikurang PL per 2 mu Romawi 2L dikali dengan B pangkat 2 dikurang B per mu Romawi 2 dikali dengan min P0 dikurang PL per 2L dikali dengan B. Dikali dengan mu Romawi 1 dikurang dengan mu Romawi 2 per mu Romawi 1 dikurang mu Romawi 2. Sehingga C2-nya sama dengan P0 dikurang PL per 2 mu Romawi 2L dikali dengan B pangkat 2 dikali dengan 1 dikurang mu Romawi 1 dikurang mu Romawi 2 per mu Romawi 1 dikurang mu Romawi 2. Sehingga C2 Romawi 2 sama dengan P0 dikurang PL per 2 mu Romawi 2L dikali dengan B pangkat 2 dikali dengan mu 1 ditambah mu 2 per mu 1 ditambah mu Romawi 2 dikurang dengan mu 1 Romawi 1 dikurang mu Romawi 2 per mu Romawi 1 per mu Romawi 2. Sehingga C2 Romawi 2-nya sama dengan P0 dikurang PL per 2 mu L dikali dengan B kuadrat dikali dengan 2 mu Romawi 2 per mu Romawi 1 tambah mu Romawi 2. Karena C2 Romawi 2 sama dengan C2 Romawi 1 sama dengan C2, sehingga C2 Romawi 1-nya sama dengan P0 dikurang PL per 2 mu Romawi 1 dikali dengan B kuadrat dikali dengan 2 mu Romawi 1 per mu Romawi 1 tambah mu Romawi 2. Sehingga persamaan pertamanya itu tahu XZ sama dengan P0 dikurang PL per L dikali X dikali X dikali dengan 1 dikurang dengan P0 dikurang PL per 2L dikali dengan B dikali dengan mu Romawi 1 dikurang dengan mu Romawi 2 per mu Romawi 1 tambah mu Romawi 2. Sehingga tahu XZ-nya sama dengan P0 dikurang PL dikali P0 per PL P0 dikurang PL per PLX dikali dengan X per B dikurang setengah dikali dengan mu Romawi 1 dikurang mu Romawi 2 per mu Romawi 1 tambah mu Romawi 2. Sehingga kita mendapatkan persamaan 3A-nya, yaitu VZ Romawi 1 sama dengan min P0 dikurang PL per 2 mu 1 Romawi L dikali dengan X kuadrat dikurang dengan C1 mu Romawi 1 X tambah C2 Romawi 1. Sama dengan min P0 dikurang PL per 2 mu Romawi 1 L dikali dengan X kuadrat tambah X per mu
mu Romawi, mu Romawi 1 dikali dengan P0 dikurang PL per 2L dikali dengan P dikali dengan mu Romawi 1 dikurang mu Romawi 2 per mu Romawi 1 ditambah mu Romawi 2 ditambah P0 dikurang PL per 2 mu Romawi 1L dikali dengan B kuadrat dikali dengan 2 mu Romawi 1 per mu Romawi 1 ditambah mu Romawi 2. Sehingga VZ-nya itu sama dengan P0 dikurang 2 mi Romawi 1L dikali dengan B kuadrat dikali dengan 2 mi Romawi 1 per mi Romawi 1 tambah mi Romawi 2 ditambah X per B dikali dengan mi Romawi 1 dikurang dengan mi Romawi 2 per mi Romawi 1 tambah mi Romawi 2 dikurang X per B pangkat 2. Karena C1 Romawi 1 sama dengan C1 Romawi 2 dan C1 Romawi 1 dan C1 2 Romawi 2. Maka N diganti dengan VZ Romawi 1 sama dengan P0 dikurang P0 di, P0 dikurang PL per 2 mu Romawi 2L dikali dengan B kuadrat dikali dengan 2 mu Romawi 2 per mu Romawi 1 tambah mu Romawi 2 tambah X per B dikali dengan mu Romawi 1 per mu Romawi 1 dikurang mu Romawi 2 per mu Romawi 1 tambah mu Romawi 2 dikurang dengan X per B pangkat 2. Sehingga inilah hasil penurunan rumusnya. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan. Terima kasih.